Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riansyah Febrio Haq dari kelompok Datas. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi di bidang TJKT. Perkembangan teknologi IPv6. Sebuah IP address atau alamat internet protokol terdiri dari 4 angka, masing-masing berisi 1 sampai 3 digit dengan satu titik, di mana titik tersebut yang memisahkan setiap nomor atau serangkaian angka. Masing-masing dari 4 nomor dapat berkisar dari 0 sampai 255. Berikut merupakan penjelasan tentang prinsip dasar sistem IPv4 atau IPv6. Pengertian IP address. Pengertian alamat IP atau Internet Protocol adalah deretan angka biner antara 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan internet. Dalam kata lain, IP address adalah sebaris angka yang dimiliki setiap perangkat seperti komputer, laptop, ponsel, dan lainnya yang terhubung dengan koneksi internet. IP address merupakan salah satu jalannya komunikasi antara komputer atau device lainnya yang terhubung ke internet. Perlu diketahui bahwa angka-angka pada setiap perangkat itu berbeda, yang berguna untuk menghindari konflik pada IP address pada komputer atau device tersebut. IP address memiliki dua jenis, di antaranya yaitu IPv4 dan IPv6. Masing-masing dari IP address tersebut memiliki keunggulannya tersendiri. Selain itu, IP address memiliki beberapa kelas di antaranya kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Saat ini, yang umum digunakan pada ruangan seperti lab yaitu IPv4 pada kelas C, IP address versi 4 atau IPv4. IP address versi 4 atau IPv4 merupakan versi keempat dari Internet Protocol atau protokol internet. IPv4 digunakan dalam protokol TCP atau IP dengan panjang 32 bit. IPv4 menawarkan alamat IP atau host yang diperkirakan hingga 4,3 atau 4.264.967.296 miliar karena IP versi 4 hanya memiliki 32 bit. Contoh IP address v4 adalah 192.168.0.1 atau 192.168.100.0 dan lainnya. Network ID atau Net ID atau Network Identifier berguna untuk mengidentifikasi alamat jaringan di mana host berada. Host ID atau Host Identifier berguna untuk mengidentifikasi alamat host atau berupa workstation, server, ataupun sistem lainnya. Alamat multicast. Alamat ini digunakan untuk menyampaikan satu paket untuk banyak penerima. Alamat unicast. Alamat ini digunakan dalam komunikasi PTP atau point to point, yaitu dari satu alat ke satu alat. Jika terhubung ke koneksi internet yang terhubung ke router, maka alamat yang digunakan yaitu jenis IP public dan IP private. Alamat broadcast. Alamat ini digunakan untuk menyampaikan paket data secara satu untuk semua. Perbedaan dengan unicast atau multicast adalah IP broadcast hanya dapat digunakan sebagai alamat tujuan, tidak dapat digunakan sebagai alamat sumber. Mengenal subnetting IPv4 atau IP4. Subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan ke sub-jaringan yang lebih kecil, yang disebut subnet. Subnetting digunakan untuk memudahkan pengelola jaringan komputer atau sistem administrator dan network administrator maupun pengguna biasa. Dalam dalam mengelola jaringan, melakukan alokasi IP address untuk setiap ruangan dan gedung sesuai dengan kebutuhan. Untuk teman-teman yang ingin mencoba Untuk teman-teman yang ingin mencoba bagaimana cara untuk subnetting IPv4 bisa mengunjungi tautan berikut. Mengenal subnetting IPv6. IPv6 merupakan Internet Protokol versi 6. IPv6 merupakan perkembangan dari IPv4 dengan kemampuan memberikan alamat internet yang jumlahnya sangat banyak dengan kemungkinan tidak terbatas, dikarenakan IPv6 memiliki 128 bit. IPv6 menggantikan IPv4 dalam rangka untuk
mengakomodir pertumbuhan angka dari jaringan di seluruh dunia dan membantu menyelesaikan masalah alamat IP yang terlalu banyak. Salah satu perbedaan antara IPv4 dan IPv6 adalah bentuk ataupun penampilan dari alamat IP. IPv4 menggunakan 41 byte angka desimal yang dipisahkan dengan titik, sedangkan IPv6 menggunakan angka heksadesimal yang dipisahkan dengan 2 titik. Jika dilihat penggunaan IPv6 di Indonesia, mungkin karena belum terlalu banyak kebutuhan alamat IPv6 di Indonesia. Perbedaan IPv4 dan IPv6. IPv IPv4 jumlah halaman menggunakan 32 bit, sehingga jumlah alamat unik yang didukung terbatas. 4.294.967.296 atau di atas 4 miliar alamat IP saja. NAT mampu untuk sekadar memperlambat habisnya jumlah alamat IPv4. Namun pada dasarnya, IPv4 hanya menggunakan 32 bit, sehingga tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan internet dunia. IPv6 menggunakan 128 bit untuk mendukung 3.4 kali 10 pangkat 38 alamat IP yang unik. Jumlah yang masif ini lebih dari cukup untuk menyelesaikan masalah keterbatasan jumlah alamat pada IPv4 secara permanen. Routing IPv4 performa routing menurun seiring dengan membesarnya ukuran tabel routing. Penyebabnya, pemeriksaan header MTU di setiap router dan hop switch. IPv6 dengan proses routing yang jauh lebih efisien dari pendahulunya, IPv6 memiliki kemampuan untuk mengelola tabel routing yang besar. Mobilitas IPv4 dukungan terhadap mobilitas yang terbatas oleh kemampuan roaming saat berlari dari satu jaringan ke jaringan lain. IPv6 memenuhi kebutuhan mobilitas tinggi melalui roaming dari satu jaringan ke jaringan yang lain, dengan tetap terjaganya kelangsungan sambungan. Fitur ini mendukung perkembangan aplikasi-aplikasi. Keamanan IPv4 meski umum digunakan dalam mengamankan jaringan IPv4, header IPsec merupakan fitur tambahan dari pilihan tambahan pada standar IPv4. IPv6 IPsec dikembangkan sejalan dengan IPv6. Header IPsec menjadi fitur wajib dalam standar implementasi IPv6. Ukuran header IPv4 ukuran header dasar 20 oktet ditambah ukuran header option yang dapat bervariasi. IPv6 ukuran header tetap 40 oktet. Sejumlah header pada IPv4 seperti identification, flags, fragment offset, header checksum pada padding telah dimodifikasi. Header checksum IPv4 terdapat header checksum yang diperiksa oleh setiap switch atau perangkat lapis ketiga, sehingga menambah delay. IPv6 proses checksum tidak dilakukan di tingkat header, melainkan secara end-to-end. Header IPsec telah menjamin keamanan yang memadai. Fragmentasi IPv4 dilakukan di setiap hop yang melambat performa router. Proses menjadi lebih lama lagi apabila ukuran paket data melampaui maksimum transmission unit atau MTU. Paket dipecah-pecah sebelum disatukan kembali di tempat tujuan. IPv6 hanya dilakukan oleh host yang mengirimkan paket data. Di samping itu, terdapat fitur MTU discovery yang menentukan fragmentasi yang lebih tepat menyesuaikan dengan nilai MTU terkecil yang terdapat dalam sebuah jaringan dari ujung ke ujung. Configuration IPv4 ketika sebuah hot terhubung ke sebuah jaringan, konfigurasi dilakukan secara manual. IPv6 memiliki fitur stateless auto configuration, di mana ketika sebuah host terhubung ke sebuah jaringan, konfigurasi dilakukan secara otomatis. Kualitas layanan IPv4 memakai mekanisme base effort untuk tanpa membedakan kebutuhan. IPv6 memakai mekanisme base level effort yang memastikan kualitas layanan. Header traffic class menentukan prioritas pengiriman paket data berdasarkan kebutuhan yang akan kecepatan tinggi atau tingkat latensi tinggi. Praktikum. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.